with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other. I am the prototype. TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kali ini kita akan membahas mengenai UDP atau User Datagram Protocol untuk UAS mata kuliah Jaringan Komputer. Saya Dwi Nova Anggreni dengan NIM 221118164 sebagai Ketua Kelompok. Saya Dinda Septin Trianti dengan NIM 22111814043 sebagai anggota kelompok. Saya Reja Suryana dengan NIM 22111814063 sebagai anggota kelompok. Selamat menonton dan memahami teman-teman semua. Saya Dinda Septin Trianti dengan NIM 22111814043. Yang pertama, apa itu UDP? UDP singkatan dari User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu fitur UDP. Seperti pada gambar yang ditampilkan, fitur UDP merupakan protokol datagram pengguna memiliki atribut yang membuatnya menguntungkan untuk digunakan dengan aplikasi yang dapat mentolerir data yang hilang. Beberapa fitur yang terdapat dalam UDP antara lain: yang pertama, memungkinkan paket untuk dikirimkan dan diterima dalam urutan yang berbeda dari yang ditransmisikan, membuatnya cocok untuk aplikasi real time di mana latensi mungkin menjadi perhatian. Yang selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk protokol berbasis transaksi seperti DNS atau Network Time Protocol. Yang ketiga, dapat digunakan di mana sejumlah besar klien terhubung dan tidak perlu untuk mengkoreksi-koreksi kesalahan. Waktu nyata tidak diperlukan, seperti game, konversi suara atau video, dan media streaming. Adapun fitur-fitur lainnya, antara lain UDP digunakan saat data tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Yang selanjutnya, UDP sederhana dan cocok untuk komunikasi berbasis query. Format datagram UDP terbagi atas 4. Yang pertama adalah source port number, yang kedua adalah destination port number, yang ketiga adalah lake, yang keempat adalah checksum. Yang selanjutnya adalah source port number. Pengertian dari source port number adalah nomor port yang digunakan dalam proses transmisi pada source host. Memiliki panjang 16 bit, di mana jangkauan nomor port mulai dari 0 sampai 65.535. Jika source host adalah klien, nomor port pada kebanyakan kasus adalah sebuah nomor port ephemeral yang diminta proses dan dipilih oleh software. UDP yang berjalan di source host. Jika source host adalah server, nomor port pada kebanyakan kasus adalah nomor port well known. Yang selanjutnya adalah destination port number. Memiliki pengertian yaitu nomor port yang digunakan dalam proses transmisi pada destination host. Memiliki panjang 16 bit juga. Jika destination host adalah server, nomor port pada kebanyakan kasus adalah sebuah nomor port well known. Jika destination host adalah client, nomor port pada kebanyakan kasus adalah nomor pada ephemeral. Pada kasus ini, server menyalin nomor pada port ephemeral yang diterima
terutama pada paket yang selanjutnya adalah lake. Pengertian dari lake adalah field 16 bit yang mendefinisikan panjang total user datagram header ditambah data. 16 bit dapat didefinisikan sebuah panjang total 0 sampai 65.535 byte. Bagaimanapun juga, panjang total harus lebih kecil karena user datagram UDP disimpan dalam sebuah datagram IP dengan panjang total 65.535 byte. Panjang file pada user datagram UDP sesungguhnya tidak terlalu penting. Satu user datagram enkapsulasi 8 dalam datagram IP. Terdapat file dalam datagram IP yang mendefinisikan panjang total. Ada file lain dalam datagram IP yang mendefinisikan panjang header. Ketika kita mengurangi nilai file kedua dengan yang pertama, jika kita mendapat panjang datagram UDP yang dienkapsulasi di dalam datagram IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nova Anggreni dengan NIM 221181064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Dinda Septin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang checksum. Checksum yaitu file ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan keseluruhan user, datagram atau header ditambah data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik UDP. Yang pertama adalah connectionless atau tanpa koneksi. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Yang kedua adalah unreliable atau tidak andal. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. Yang ketiga adalah header UDP berisi file source process identification dan destination process identification. UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke seluruh protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang keempat adalah UDP menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Yang selanjutnya adalah tentang fasilitas UDP. UDP hanya menyediakan fasilitas multiplexing atau demultiplexing aplikasi atau via nomor port dan integritas verifikasi atau deteksi kesalahan atau via checksum yang disediakan dalam header dan payload. Deteksi kesalahan dalam UDP hanya bersifat opsional. Untuk menghasilkan data yang reliable, haruslah dibantu dan dilakukan di tingkat aplikasi. Tidak bisa dikerjakan di tingkat protokol UDP. Pengiriman paket dilakukan berdasarkan base effort basis. Selanjutnya adalah tentang cara kerja UDP. Terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Port UDP sangat dimungkinkan mampu bekerja menerima dan mengirimkan pesan data secara bersamaan. Lalu setiap nomor channel UDP atau port UDP dilengkapi dengan nomor unik khusus dalam pembagian sendiri. Yang selanjutnya adalah tahapan cara kerja UDP, yaitu ada 7. Yang pertama adalah paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Yang kedua adalah paket isi port, client, dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Yang ketiga adalah tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Yang keempat, paket asli mempunyai port tujuan, sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Yang kelima adalah poin ketiga dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Yang keenam adalah ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragment tiap data yang masuk.
Yang ketujuh, karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragmen data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmennya. Saya akan menjelaskan tentang header UDP. Header UDP dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah source port. Source port digunakan untuk mengidentifikasikan sumber protokol lapisan aplikasi yang mengirimkan pesan UDP yang bersangkutan. Penggunaan pad ini adalah opsional, dan jika tidak digunakan akan diset ke angka 0. Yang kedua adalah destination port. Destination port digunakan untuk mengidentifikasikan tujuan protokol lapisan aplikasi yang menjadi tujuan pesan UDP yang bersangkutan. Dengan menggunakan kombinasi antara alamat IP dengan nilai derivative ini untuk membuat sebuah alamat yang signifikan untuk mengidentifikasikan proses yang berjalan dalam sebuah host tertentu yang dituju oleh pesan UDP yang bersangkutan. Yang ketiga adalah length. Length digunakan untuk mengidentifikasikan panjang pesan UDP. Pesan UDP ditambah dengan header UDP dalam satuan bit. Ukuran paling kecil adalah 8 bit dan ukuran paling besar adalah 65.515 bit. Yang keempat adalah checksum. Checksum berisi informasi pengecekan integritas dari pesan UDP yang dikirimkan, header UDP dan pesan UDP. Penggunaan pad ini adalah opsional. Jika tidak digunakan, pad ini akan bernilai 0. Kenalkan, nama saya Reza Suryana. Saya 2211818163. Di sini saya akan menerangkan tentang layanan UDP. Layanan UDP sering digunakan oleh beberapa bidang. Pertama, protokol ringan atau lightweight. Itu untuk menghemat sumber daya, memori, dan prosesor. Beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan penggunaan protokol yang ringan. Kedua, protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandaan. Ketiga, protokol yang tidak membutuhkan keandaan. Contohnya, protokol ini adalah protokol Routing Information Protocol. Yang keempat, transmisi broadcast. Karena UDP merupakan protokol yang tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu, maka transmisi broadcaster pun dimungkinkan. Yang selanjutnya adalah aplikasi yang menggunakan UDP. Yang pertama, Rafial File Start Protocol. Yang kedua, Domain Name System. Yang ketiga, Remove Procedure Call pada Network File System. Yang keempat, Simple Network Management Protocol. Yang kelima, Public Directory Access Protocol. Yang selanjutnya, Port UDP. Bisa lihat pada layar ada tabel tentang port UDP. Untuk menggunakan protokol UDP, sebuah aplikasi harus menyediakan alamat IP dan nomor UDP port dari host yang dituju. Sebuah UDP port berfungsi sebagai sebuah multipad messenger web yang berarti bahwa UDP port tersebut dapat menerima beberapa pesan secara sekaligus. Setiap port didefinisikan dengan nomor yang unik. Yang selanjutnya, kelebihan dan kemudahan UDP. Pertama, kelebihan UDP. Satu, hanya memerlukan lisensi kecil. Kedua, bisa digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast. Tiga, tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga kekuatan koneksi lebih cepat. Kedua, kekurangan UDP. Yang satu, tidak bisa melakukan buffering. Kedua, tidak mendukung mekanisme load control. Ketiga, tidak bisa mengirim data yang ukurannya lebih besar.
pengiriman data, TCP mengatur ulang semua paket data dan memodinya sesuai urutan. Sedangkan UTP tidak mengatur ulang paket. Dan jika ada permintaan yang senang, UTP akan meneruskan permintaan tersebut ke lapisan lainnya untuk ulangan. Pada kasus surat UTP lebih lambat dari UDP. 7. Dalam hal keandalan TCP yang data yang ditransfer sampai dengan utuh, sedangkan UDP tidak. Terakhir, yang ke-8, TCP memiliki ukuran standar 20 byte dan UDP 8 byte. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.